Nama kecil Abu Nasr As-Sarraj adalah Abdullah bin Ali. Beliau berasal dari tanah Tus atau yang kita kenal sekarang Mashhad yang dekat dengan Naisabur, satu kota yang menjadi pusat peradaban keilmuan Islam sejak masa itu hingga abad di mana umat Islam mengenal Imam Ghazali. Tidak ada yang menyebutkan sejak kapan Abu Nasr As-Sarraj lahir, karena data-data yang terkait dengan beliau sangatlah minim. Mereka hanya berhasil mengidentifikasi wafat beliau jatuh pada tahun 378 Hijriah, tepatnya bertepatan dengan tahun 988 Masehi. Dari kota itu pula lantas beliau memiliki kecenderungan yang begitu kuat terhadap tasawuf, dan sebagaimana tasawuf dicirikan dengan perjalanan, maka perjalanan beliau bukan semata-mata perjalanan spiritual, tetapi juga beliau melakukan perjalanan fisikal, berkeliling, berkelana ke berbagai tempat, bahkan menjangkau ke pusat-pusat peradaban Islam pada masa itu, mulai dari Baghdad, Damaskus, hingga Kairo. Karena itu pengalaman beliau cukup kaya sehingga kita akan menemukan kekayaan itu pada karya-karyanya. Salah satu yang masih tertinggal dan mungkin yang ada di tangan kita ini adalah karya ini, ya. Al-Luma. Kita akan menemukan kepribadian beliau, kita akan menemukan karakter dan ketinggian ilmu beliau dari karya tersebut. Guru-guru beliau bisa kita temukan beberapa nama seperti Ja'far Al-Khaldi. Dari beliau pula banyak sufi-sufi yang belajar dan menghasilkan karya-karya besar seperti Al-Hujuwairi dengan karyanya yaitu Kashful Mahjub, dan sufi yang tidak asing lagi bagi kita yaitu Abu Sa'id Abul Khair. Dua nama besar, belum lagi nama-nama lain termasuk juga Al-Qushairi yang secara tidak langsung belajar kepada Abu Nasr As-Sarraj. Nama-nama besar ini sekali lagi menunjukkan betapa martabat dan kedudukan beliau dalam tasawuf. Ya, tentu ada keunikan-keunikan, ya. Yang pertama sekali perlu kita lihat dari kontribusi beliau dalam ilmu pengetahuan. Bila kita ditanya, sejak kapan tasawuf dikenal sebagai disiplin ilmu, tentu kita akan merujuk kepada satu nama, yaitu Abu Nasr As-Sarraj. Maka Abu Nasr As-Sarraj adalah sufi pertama yang tampaknya mampu mendeskripsikan, merumuskan, dan mendisiplinkan tasawuf sebagai satu bidang ilmu yang sah dan legitimate. Ini pertama. Dan yang kedua tentu melalui karyanya. Karya yang paling monumental adalah Al-Luma' fit Tasawuf Al-Islami. Sementara yang ada di tangan saya adalah Al-Luma' fit Tarikh At-Tasawuf Al-Islami. Judul ini tidak begitu populer, tetapi yang lebih populer adalah Al-Luma' fit Tasawuf. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu kemilau cahaya dalam tasawuf. Buku ini diinisiasi karena permintaan dari sahabatnya terkait dengan begitu banyak isu-isu yang berkembang di seputar tasawuf. Sahabatnya meminta kepada Abu Nasr Sarraj untuk menjelaskan tasawuf sebagaimana adanya, tidak sebagaimana yang dilaporkan oleh orang lain. Maka beliau memenuhi undangan tersebut, kemudian menuangkannya dalam satu buku ini. Ini satu bentuk dari keunikan yang dimiliki oleh Sarraj. Keunikan lain tentu perlu kita baca kandungan buku ini sendiri. Ada beberapa hal yang kiranya mungkin akan kita manfaatkan untuk kita eksplorasi lebih lanjut, ajaran-ajaran yang bisa kita manfaatkan pada kehidupan kita sekarang.
Yang menonjol dari buku ini, selain juga sebagai langkah menggagas atau mendisiplinkan tasawuf sebagai ilmu, yang kedua juga dikenal sebagai buku pertama yang merepresentasikan tasawuf sebagai ensiklopedia, karya tasawuf ensiklopedia yang menghimpun berbagai macam hal yang terkait dengan tasawuf, sejarahnya, peristilahan yang digunakan, tokoh-tokoh, kemudian ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin. Dua doktrin yang tampak dari buku ini, yaitu pertama adalah as-sima, mungkin kita tidak akan membahas doktrin ini. Yang kedua yaitu syatahiyat, pernyataan-pernyataan paradoksikal yang sulit dicerna oleh rasionalitas publik, oleh akal dan kesadaran publik. Dan yang berikutnya adalah prinsip kerahasiaan. Ini saya kira yang bisa kita amati dari karya ini. Ajaran internasionalnya tentu bisa kita rujuk pada dua hal yang terakhir itu, yaitu pertama syatahiyat, pernyataan-pernyataan paradoksikal yang sekali lagi sulit dicerna oleh kalangan awam, dan yang kedua kerahasiaan. Dua hal ini yang bisa kita fokus dan kita pertebal pengamatan kita untuk kita gali lebih dalam lagi. Nah, memang kalau kita klasifikasi karya-karya sufi ini minimal ada pada dua, ya. Karya sufi yang sifatnya naratif, ada karya sufi yang sifatnya puitis. Para sufi-sufi Persia punya kecenderungan untuk menuangkan gagasan mereka, pengalaman mereka dalam bentuk puisi. Uniknya justru Abu Nasr Sarraj, sekalipun dia dari Persia, tetapi kita minimal tidak memperoleh karya dari beliau yang berupa puisi. Karya satu-satunya yang dari beliau sampai ke tangan kita yaitu Al-Luma adalah karya naratif yang tentu saja tidak sebagaimana karya-karya naratif yang lain. Kita tidak akan membandingkan karya ini dengan seperti karya Ibnu Arabi, yaitu Fususul Hikam, atau karya beliau yang lain yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah, di mana kita tentu untuk mempelajarinya sangat membutuhkan guru karena akan menghadapi berbagai banyak peristilahan-peristilahan, istilah-istilah yang teknis. Tetapi kita diuntungkan dengan karya Al-Luma ini, kita bisa membacanya karena sedikitnya istilah-istilah teknis tadi. Kita akan diperkenalkan dengan istilah-istilah, sekaligus juga beliau menjelaskannya sedemikian sederhana sehingga buku ini bisa dibaca tanpa perlu kita menunggu ada guru atau ada catatan-catatan yang lain. Jadi akan sangat bagus pula kita untuk mengenal tasawuf Islam, yaitu melalui salah satu gerbangnya yaitu Al-Luma. Ya, saya kira dua ajaran yang tadi disebutkan, yaitu terkait dengan syatahiyat, yang diamati oleh Sarraj di sepanjang perjalanannya bertemu dengan para sufi, bertemu dengan para mursyid, bertemu dengan para murid. Beliau mendapatkan kesan bahwa ada kecenderungan di sebagian sufi yang begitu mudah menyampaikan ajaran-ajaran atau pengalaman-pengalaman spiritualnya dengan pernyataan-pernyataan yang paradoksikal, sehingga membuat warga, membuat publik salah paham atau bahkan sinis terhadap sufi dan tasawuf. Di pihak lain kita tidak menemukan ada pernyataan-pernyataan yang serupa, pernyataan-pernyataan paradoksikal yang dibuat oleh Sarraj. Ini menjelaskan bahwa seorang sufi menunjukkan kualitas dan derajat tingginya ketika dia mampu menguasai dirinya untuk tidak menyatakan hal-hal yang mengganggu rasionalitas publik, mengganggu kenyamanan pemahaman publik.
Dan saya kira ini juga perlu menjadi pelajaran untuk kita bagaimana saat kita memiliki sesuatu, memiliki data, memiliki informasi, maka letakkanlah informasi itu pada tempatnya. Kalau tidak kita letakkan pada tempatnya, tidak kita berikan pada tempatnya, tentu akan menjadi fitnah, menjadi krisis, menjadi konflik bahkan ya yang disalahpahami. Sarraj pada masa itu melalui fenomena yang berkembang pada masanya di kalangan para sufi ingin menekankan kepada mereka bahwa kita bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman dan doktrin-doktrin sufi tanpa mengganggu kenyamanan intelektualitas atau taraf intelektualitas awam. Maka ini menjadi pelajaran untuk kita bagaimana kita bisa mengolah informasi yang kita miliki untuk tidak disebarkan, untuk tidak disampaikan, tidak pada tempatnya. Yang kedua, terkait dengan kerahasiaan. Nah, ini juga bagian dari ajaran Sarraj, bagaimana Sarraj begitu mudah beliau dikenal oleh publik sebagai seorang ahli hukum, seorang faqih, seorang ahli hadis bahkan. Tetapi beliau tidak menampilkan dirinya sebagai sufi. Ya. Beliau memang dikenal sebagai merak orang-orang miskin. Tetapi pola hidup beliau yang sangat merendah hati, kemudian bersama orang-orang fakir, tidak lantas menampilkan dirinya sebegitu eksklusif sebagaimana sebagian para sufi. Nah, beliau lebih cenderung untuk merahasiakan identitasnya sebagai sufi. Dan saya kira ini menjadi pelajaran lain untuk kita, bagaimana kita dalam memperlakukan orang. Banyak orang-orang yang identitasnya rahasia bagi kita, maka dalam keadaan seperti ini kita harus hati-hati. Dipesankan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak mudah untuk menilai segala sesuatu. Ya. Ada 4 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 4 hal. Pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita menyepelekan ridho Allah atau ketaatan kepada Allah, karena boleh jadi di situ ada ridho yang sangat besar. Yang kedua, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, maka jangan pernah kita menyepelekan dosa kita, maksiat kita, karena boleh jadi di situ ada murka Allah yang besar. Dan yang ketiga yaitu ijabah, pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan pernah kita menyepelekan doa yang kita panjatkan, karena boleh jadi di doa itulah di situ ada ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ini yang juga penting bagi kita tentunya, Allah meletakkan, merahasiakan cintanya kepada hamba-hambanya. Karena itu jangan pernah kita menyepelekan hamba. Karena boleh jadi hamba itu, seseorang itu, dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan 4 ini sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh para sufi, utamanya As-Sarraj.